Penjualan sepeda motor bulan Juni turun 27% dibandingkan dengan penjualan setahun yang lalu. Dibanding penjualan bulan Mei, angka ini juga merosot tajam. Total hanya 379.000 unit sepeda motor yang terjual di bulan Juni, menjadi angka penjualan terendah sejak setahun terakhir. Sampai dengan bulan Mei lalu, Honda masih mendominasi pasar sepeda motor, diikuti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Kalau kita bicara mengenai motor Honda, satu hal yang hampir selalu muncul adalah soal konsumsi bahan bakar. Banyak berita yang menyoroti keiritan mesin Honda, misalnya Honda Beat yang sering disebut mampu menempuh jarak yang cukup jauh hanya dengan 1 liter bensin. Model-model seperti Vario, Scoopy, dan Genio juga selalu masuk daftar motor favorit masyarakat karena dia dianggap irit, ringan, dan biaya servisnya terjangkau. Keiritan inilah yang membuat Honda semakin kuat di pasar, karena masyarakat Indonesia cenderung memilih motor yang bisa menghemat pengeluaran sehari-hari. Sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana Sianturi dengan NIM 0603 1282 429032 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH, SPD MPD. Dalam teori ekonomi mikro, hal itu disebut pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang hanya memiliki beberapa pemain besar, tetapi masing-masing mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga, produksi, dan strategi pasar. Nah, pasar sepeda motor Indonesia adalah contoh nyata dari struktur ini. Ada beberapa merek besar seperti Honda, Yamaha, dan sebagian kecil dari Suzuki atau Kawasaki. Tapi yang benar-benar mendominasi pangsa pasar adalah Honda. Posisi ini membuat Honda mempunyai kekuatan yang besar dalam menentukan arah pasar. Mereka bukan hanya memonopoli, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi, kalau kita ingin melihat bagaimana teori ekonomi diterapkan di dunia nyata, Honda adalah salah satu contoh yang paling jelas. Nah, untuk mencapai laba maksimum, Honda tidak hanya mengandalkan satu cara, ada beberapa hal yang mereka lakukan secara konsisten. Yang pertama, Honda memanfaatkan produksi skala besar. Yang semakin banyak unit yang mereka produksi, semakin rendah biaya per unitnya. Yang kedua, Honda mempunyai jaringan distribusi yang luas. Dari kota besar sampai daerah kecil, dealer dan bengkel resmi Honda sangat mudah ditemukan, sehingga konsumen merasa aman membeli dan merawat motor mereka. Yang ketiga, Honda membangun citra merek yang kuat selama bertahun-tahun. Banyak orang yang membeli Honda karena mereka merasa mesinnya awet dan harganya stabil kalau dijual kembali. Yang keempat, Honda menyediakan pilihan model yang sangat beragam, mulai dari motor matic murah, motor bebek, sampai motor sport. Jadi, hampir semua kebutuhan masyarakat di Indonesia ini bisa dipenuhi. Yang kelima, Honda terus melakukan inovasi, terutama dalam hal konsumsi BBM dan kepraktisan. Misalnya teknologi mesin, hemat energi, dan fitur-fitur yang memudahkan pengendara. Gabungan dari semua faktor ini membuat Honda bukan hanya laku, tapi juga mampu mengoptimalkan keuntungan mereka. Dalam teori ekonomi mikro, sebuah perusahaan mencapai laba maksimum ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, atau rumusnya MR sama dengan MC. Selain itu, konsep dasar perhitungan laba tetap yang berlaku yaitu laba sama dengan harga dikurang biaya per unit dikali jumlah produk terjual. Kalau kita melihat Honda, strateginya memang fokus pada volume penjualan. Harga motor Honda relatif terjangkau dibandingkan merek lain, tetapi jumlah penjualan mereka jauh lebih besar. Karena biaya produksi per unit rendah dan jumlah penjualan tinggi, total laba Honda menjadi sangat besar. Ditambah lagi, konsumsi BBM yang irit mendorong masyarakat untuk memilih Honda. Artinya, faktor efisiensi operasional yang dirasakan konsumen ikut mendukung peningkatan penjualan Honda, yang secara langsung meningkatkan laba perusahaan. Strategi laba maksimum yang dilakukan Honda membawa dampak bagi berbagai pihak. Dampak positifnya, konsumen mendapatkan motor yang irit, harga bersahabat, dan mudah dirawat. Suku cabang mudah ditemukan dan proses servisnya sederhana. Selain itu, inovasi yang dilakukan Honda mendorong produsen lain ikut meningkatkan kualitas produknya. Namun, ada juga dampak negatifnya.
yaitu dominasi Honda membuat persaingan di pasar menjadi tidak seimbang. Produsen lain harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan pangsa pasar kecil. Kalau kondisi seperti ini berlangsung terlalu lama, pasar bisa menjadi kurang kompetitif dan pilihan konsumen bisa semakin terbatas. Supaya pasar tetap kompetitif dan konsumen mendapatkan manfaat maksimal, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yaitu yang pertama, pemerintah perlu menjelaskan regulasi persaingan usaha secara konsisten agar tidak ada pemain dominan yang menyudutkan kompetitor. Yang kedua, produsen lain perlu didorong untuk terus berinovasi agar bisa bersaing secara sehat. Yang ketiga, transparansi harga dan spesifikasi juga harus ditingkatkan supaya konsumen bisa memilih motor berdasarkan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan popularitas merek. Dengan langkah-langkah ini, pasar bisa tetap sehat, inovasi terus tumbuh, dan konsumen mendapat lebih banyak pilihan yang berkualitas. Jadi dapat kita simpulkan, pasar motor di Indonesia adalah salah satu contoh nyata pasar oligopoli, dan Honda menjadi pemain dominan di dalamnya. Melalui strategi produksi besar, inovasi mesin, efisiensi biaya, serta jaringan distribusi yang luas, Honda mampu mencapai laba maksimum. Namun, dominasi ini tetap perlu diimbangi dengan regulasi dan persaingan sehat agar pilihan konsumen tidak terbatas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bagaimana konsep ekonomi, dan khususnya terhadap laba maksimum dalam pasar oligopoli yang diharapkan dalam industri yang kita temui setiap hari. Terima kasih.